Kita mengangkat satu pujian berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkat firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dan seluruh kehidupan kami semua. Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk membentangkan firman-Mu di tengah-tengah kami semua. Biarlah ia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, dengar doa kami. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ayub 38 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-38. Ayub 38 ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi, dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan bintang kubur pada waktunya dan memimpin bintang biduh dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabun menyabun sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan embun? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Amin. Berdebat dengan satu orang bodoh, setege bisa atau ada. Ya, ada orang berkata, mending saya berdebat dengan 10 orang pintar daripada berdebat dengan satu orang bodoh. Karena 10 orang pintar akan menambah hikmat kepada saya daripada satu orang bodoh bisa berbodoh-bodoh saya. Ungkapan ini Bapak Ibu Saudara tergantung kita, apakah kita mau setuju atau tidak. Yang jelasnya bahwa ketika kita mau beradu argumen dengan seseorang, memang juga kita harus tahu apakah cocokkah kita beradu argumen dengan seseorang, apakah juga dia memahami topik yang sedang kita bahas atau hanya sekedar teknik. Kalau hanya sekedar teknik ya berarti kita menghabiskan energi saja. Tapi yang ungkapan tadi itu tergantung kita, apa kita setuju apa tidak, itu tergantung dari kita. Yang jelasnya bahwa diskusi akan mantap ketika masing-masing orang memahami persoalan yang sementara dibahas. Artinya imbang. Ketika terjadi namanya diskusi antara Tuhan dengan manusia, katakanlah antara Ayub dengan Tuhan, maka seperti dalam pembacaan kita tadi malam, Tuhan datang kepada Ayub menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan tidak bisa dijawab oleh Ayub, maka saat ini pun kita
memahami bahwa ternyata Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, ketika berdebat dengan manusia, bahwa manusia tidak dapat menjawabnya. Orang sedekat Ayub pun dengan Tuhan tidak dapat menjawabnya. Karena apa? Memang Tuhan Maha, saudara-saudara. Karena itu, bahwa ketika Tuhan terus bertanya untuk membongkar pengertian, pertanyaan-pertanyaan itu untuk membongkar pengertian, bukan mendapatkan jawaban sebenarnya, supaya Ayub semakin mengerti bahwa Ayub selama dia ada sebagai ciptaan Tuhan di dunia ini, pertanyaan-pertanyaan itu terus dituliskan. Dimulai dari pertanyaan soal bintang, bintang Kartika atau berkas, belantik, dan lain sebagainya. Sesungguhnya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu diperhadapkan kepada Ayub oleh Tuhan, supaya Ayub mengerti bahwa Tuhan mengendalikan semua alam semesta ini. Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini. Ketika juga pertanyaan-pertanyaan sekarang ini ada banyak soal corona, soal situasi kita, bahkan ada yang mengatakan virus ini sengaja diadakan karena ada kepentingan dunia dan lain sebagainya. Tak dapat kita jawab sekarang. Namun kita tahu juga bahwa situasi saat ini ada dalam kendali Tuhan. Amin. Ketika kehidupan kita saudara-saudara, mungkin kita pernah bertemu lalu kita menggugat Tuhan. Sesungguhnya bahwa pertanyaan yang diajukan Tuhan kepada Ayub juga adalah pertanyaan buat kita. Apakah kita bisa menjawabnya? Karena itu marilah dengan penuh penghayatan saudara-saudara, bahwa segala yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah milik kepunyaan Allah. Allah mengajukan pertanyaan kepada Ayub untuk menunjukkan keterbatasan Ayub. Kita pun saudara, bahwa kita juga punya keterbatasan. Apa respon Ayub? Apakah dia juga beradu argumen? Ayub saudara-saudara tertunduk. Dia tertunduk kepada kuasa Tuhan, tertunduk kepada kedaulatan Tuhan. Dan setelah itu Ayub mendengar maksud Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita bergumul, mungkin ada hal-hal yang kita menggugat kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan Tuhan datang kepada kita. Yang kita lakukan adalah seperti Ayub saudara, tertunduk di hadapan-Nya. Lalu kemudian kita mengakui bahwa ada Tuhan yang berkuasa mengatur jalan hidup kita. Dengan demikian saudara-saudara, maka kita dapat mendengar apa maksud Tuhan. Penderitaan saudara-saudara membuat kita mempercayai Tuhan sebagaimana keberadaannya. Jadi sebagaimana keberadaannya Tuhan, disitulah kita mempercayai, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Karena Tuhan itu Maha Tahu, Dia pengendali dari hidup kita, pengendali situasi kita saat ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita tertunduk di hadapan-Nya, menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh kedaulatan kuasa-Nya. Lalu kita akan mengerti maksud-maksud Tuhan dalam setiap hal yang Tuhan perkenankan kita alami dalam kehidupan. Amin. Firman Tuhan telah hadir bertemu dengan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi seluruh dan pedoman kehidupan kita. Kita angkat pujian, jadilah Tuhan kehendak. Jadilah
kita tenangkan hati kita dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersyukur bersama dengan saudara Ardianto Nathan yang berulang tahun hari ini, Bapak Joni Kala, Rinda Amasia Tansalu, dan Ibu Marsiani Yohanes Soda. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan kita berdoa. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Biarlah ungkapan ini Tuhan seringkali kami ungkapkan dalam kehidupan kami untuk datang berserah kepada-Mu dan meyakini bahwa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami senantiasa datang di hadapan-Mu, bahwa jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami lemah, tapi kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan kami, terlebih hari-hari ini, yang bisa membuat kami lemah. Namun biarlah kami meyakini bahwa melalui peristiwa yang tidak kami inginkan, Tuhan sementara membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang setia mengiringi Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan anak-anak-Mu pada malam hari ini. Biarlah setiap kami yang melakukan pelayanan, kami akan melakukannya dengan penuh sukacita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi setiap anak-anak yang mengikuti kebaktian kami malam hari ini, kami percaya jamahan Tuhan akan berlaku atas mereka. Mereka juga akan menikmati berkat Tuhan-Mu, menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam berbagai macam pekerjaan usaha yang Tuhan perkenankan dilakukan anak-anak-Mu, baik itu yang dilakukan di sekitaran Samarinda, yang ada di laut atau di tempat-tempat lain, Tuhan terus memampukan untuk melakukan pekerjaan itu. Dan ketika saudara-saudara kami masih berkumpul mencari pekerjaan, Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Dan kami berdoa beberapa anak-anak kekasih kami, anak-anak muda-Mu, sementara dalam tahap akhir penyelesaian studi mereka, karuniakan hikmat-Mu Tuhan, ketekunan supaya mereka dapat menyelesaikan bangku pendidikan mereka dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang melanjutkan pendidikan mereka dalam berbagai jenjang pendidikan. Tuhan memampukan mereka untuk melakukan itu. Kami berdoa ya Bapa untuk pelayanan kami esok hari. Tuhan memberkati kami semua yang akan melayani. Tuhan memberkati peralatan yang akan kami gunakan sehingga pelayanan kami boleh berjalan dengan lancar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersukacita Bapa untuk umur yang Tuhan berikan buat kekasih kami Ardianto Nathan, Bapak Joni Kala, Rinda Amasia Tansalu, dan Ibu Marsiani. Hanya sukacita mereka hari ini akan Tuhan semakin memperlengkapi dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa doa kami malam ini dan terus membawa kekasih kami Julian Utana dan Ibu Prensen. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang berada dalam gangguan kesehatan. Tuhan jamah Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan menyenangkan telinga Tuhan kepada permohonan kami malam ini, karena kami datang kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat bermalam minggu dan tentu selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian kita esok hari. Tuhan Yesus